warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nahmaduhu ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'da. Yang kami hormati Al-Mukarram Kiai Haji Musta'in selaku pimpinan Yayasan Darul Musta'in. Yang kami hormati beliau Bapak Muhraji selaku Kepala Sekolah SMK berbasis Pesantren Darul Ulum. Yang kami hormati seluruh panitia ujian Sifaul Jinan, dan terkhusus yang kami hormati wali dari murid kelas 10 TKJ A dan siswa-siswi 10 TKJ A yang kami bangga-banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana di pagi hari ini kita bisa berkumpul menghadiri ujian Sifaul Jinan SMK berbasis pesantren Darul Ulum Rejosari dengan keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Selanjutnya saya di sini akan menyampaikan runtutan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya terima kasih kepada Bapak atau Ibu wali murid kelas 10 TKJA yang sudah berkenan hadir menyempatkan waktu di sela kesibukannya, yang mana pada pagi hari ini Bapak atau Ibu ibu-ibu sedanten ini ibu-ibu sedanten, alhamdulillah. Bapaknya nyambut ya, yang setengah gini. Buatan apa-apa, matur suwun saged sudah menghadiri undangan dari kami, yang mana dari kami dari panitia mengharapkan kehadiran Bapak dan Ibu wali murid supaya bisa melihat atau menyaksikan tes Sifaul Jinan pada pagi hari ini. Runtutan yang pertama yaitu nanti semua siswa dan siswi maju ke depan dulu di sini untuk menadamkan adzan Sifaul Jinan bersama-sama. Kemudian kembali ke tempat duduk masing-masing dan dilanjutkan tes Sifaul Jinan, dipanggil urut dari absen 1 didampingi dengan wali atau yang mewakilkan dari Bapak ataupun Ibu wali murid tersebut. Yang terakhir yaitu penutup ataupun plus doa. Sebelumnya kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga acara pada pagi hari ini bisa berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ala hadhihi bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dilanjutkan acara yang selanjutnya yaitu pembacaan Nazam Sifaul Jinan oleh kelas 10 TKJA. Untuk para siswa dan siswi diharapkan menempatkan diri di tempat yang telah disediakan. Wahid, Isnin, Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man wara baraka fi tajwidina man kurira samaitu hidayah tasyibiyani yarjulilahi wa ya atarifani akam tanwinin wa nuni
lintas gunung ija yang satu berkayanmu. Tidak begitu memaafkan nanti au birori awal kolbu alifarawa Badirada jibain hain walain sumal ini sumal kali Wanibirun natim biar mulai dalam pikir natim kadunya hamida wadibilahun natim filami warawal kuidah kaini madukiro Wa'afiyan haidar bakil arufi jumlah kurang satu hasil kalifi Cinta sana kam jada sasukat sama Tunai dasipi tukar terima Lahunatun kata ujar Dua beda bermimi warmuni Dalam sudi dalam bimu intas kumra Dapat tukapin aku tasimilahi tawar syarofah Wadima al-munadi inna misriya Wadila dabakilu kurung fikuliya Wadisala inna inna fa'i Wallahi wadada iya ifa'i Yuramu kulli sakin Nikwa baca kami mislihi Kakauli Daba wadisala Dasi Wawa bintala Dama maya ibadah kasih salah Ini alifiyah uliyah Ikadaru Walwami minamis biru Wasabiru Wadau filalilala Yasratu Idhamanahu Cikadawatu Wa'amanato Ifatu Agamu adalah fitoi Kami dalammu adalah fitoi Bilaniroi Walamahalwa berwakul firoi Surah kota berlaku Rabbi bumi Wakul jati tifati falami Wadiran Makatari filada Arbati mimbati asri tujada Pihak-pihak jaga Wawaki Mawamisi Wahamil Rupiah dimati Sumasil Rahman Tafusitani Anda suadam Disisari Falil Haram Walamamilnya Irona Mutaka Filmasi walami Warai Kalako Walami Surahuna Al-Makurna Wadil Hati Al-Jika Suana Walam Yakunna Misri Wa ilma fi misri Hasman Mata Kodama Wa Arufun Tafi Bisa Kuntu Sarufi Usadari Bibiru Ditusyaru Walqalatunya Semahu Wa Kujati Bayilah Tawakil Wa Syahidu Syati Wa Arufuna Salah Sutu Sabu Al-Waru Sumaya Usuma Alikum Wasaluhai Sanu Wa Ibadah Tamasatu Ya Ibadah Kasimu Tajama Alikum Imbadi Fatimah Wabaladun Lihari Kuli Jamaah Fatimah Kota Bajaan Bisukun Walam Tabamatun Tapi Yakun Wa indalau Masufi Kalimati Wawajibun Muntasilun Kajati Wa indalau Wabi Urata Sholat Bajaizun Muntasilun Kala ilah wa iyakun Mabdada Umusyadada Walajimun Lawarun Gada Ada kapul sakini tak sholat Muhammad Yakun Musakola Wa minum mayati Fakati Rasulah Kaki sama ini Huruf biadwa Bingar masal Nangkoso Rasulah Ulimaman Siwata Faktor Bila Adil Wadiyakun Kota Roda Sukun Luhanullah Ilmana Sa'inu Wadiyanillahi wa sholati Ala nabi Taibi sifati Walali wa sabima asalami Amir Tuadra Unami tamami Wadiyanillahi wa sholati Ala nabi Taibi sifati Walali wa sabima asalami Amir Tuadra Unami tamami Ananda Ahmad Zaki Musyafa. Diperhatikan pertanyaan-pertanyaan dan perintah dengan sesama. Bacakan surat Al-Mulk ayat 30 dengan tartil yang ada di layar kaca ini. Bisa dilihat di layar kaca. Bismillahirrahmanirrahim.
asbahama hukum lawra faman ya'tikum bima imma'in. Kita catat ya, famai benar. Terus bimain wurong. Pertanyaan selanjutnya, pada lafaz in asbaha, in as dinamakan bacaan apa? Alasannya apa? Idhar halwi. Alasannya Nun mati ketemu hadiah. huruf idhar itu ada berapa? 6. Coba sebutkan. Ha, ha, ain, wain, ha, hamzah. Bacakan nanti dalam kitab Syifaul Janan yang menjelaskan bahwa itu bacaan idhar halqi. Fadilatnya hamzil ma'ani fa'i wa huwa sumahai. Oke, terima kasih, bisa kembali ke tempatnya. Ananda Ahmad Zainal Ahsan diperhatikan dan dengan seksama perintah dan pertanyaan yang akan kami sampaikan. Bacakan surat Al-Mulk ayat 1 dengan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada lafaz ala kulli syai'in qadir, syai'in qadir dinamakan bacaan apa? Ikhfa karena kasrah amin bertemu qaf. Ada berapa huruf ikhfa itu? 15. Dikumpulkan dalam nazm kitab Syifaul Jinan, coba dibacakan. Wa biyana ijaba di arobi jumlah wa hausa tukas ribarifi sidasana kamsa dasa sebasama juntai bayi itu kalau lima. Coba dipraktekkan cara baca ikhfa. Diulang lagi coba cara bacanya. Dibacakan lagi coba. Ala kulli syai'in qadir. Dengung ya. Oke, terima kasih Mas Ahmad Zainal Ahsan. Alifia Zafiana, perhatikan dan dicermati dengan seksama perintah dan pertanyaan yang akan kami sampaikan. Udur enggak? Enggak. Bacakan surat Al-Mulk ayat 29 dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwar-rahman wa an-nabi wal ghaibi Wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man
dhalalin mubin. Pada lafaz fi dhalalin mubin, lim mubin dinamakan bacaan apa? Idgham bigunnah. Alasannya Sebab ada tangan kasar bertemu dengan mim. ada berapa huruf idgham bigunnah itu? Ada 4. Sebutkan. Ya, nun, mim, waw. Bacakan nandom dalam kitab Syifaul Jalan yang menjelaskan idgham bigunnah. Wadin bigunatin dia melainkan ambilkan matan kalinya hamidah. Oke, terima kasih. Bisa kembali ke tempat duduk. Ananda Dahlia Kusuma Pertiwi, tolong diperhatikan dan dicermati dengan seksama perintah dan pertanyaan yang akan kami sampaikan. Bacakan Bacakan surat Al-Mulk ayat 2 dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pada lafaz ayyukum ahsanu amala, dinamakan bacaan apa? Idgham safawi. Alasannya Memati bertemu hamzah. ada berapa huruf idhar safawi itu? Kecuali mim dan ba. Coba bacakan nandumnya dalam kitab Syifaul Jalan yang menjelaskan bacaan idhar safawi. Fadilah dan bagi huruf kuliah. Oke, terima kasih. Bisa kembali ke tempat. Ananda Damar Novanto, perhatikan dan cermati perintah dan pertanyaan yang akan kami sampaikan. Bacakan surat Al-Mulk ayat 28 dengan tartil. Saya ulangi. Bacakan surat Al-Mulk ayat 28 dengan tartil. Gimana Mas? Dan itu langsung baca di monitor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ahlaqa iya ahu wa man ma'iya awra dimana
faman yuhiru kafirina min adzabin alim. Pada lafaz mayyujir dinamakan bacaan apa? Idgham bimna. Alasannya Karena nun masih bertemu ya. ada berapa huruf idgham bigunnah itu? Ada 4. Sebutkan. Ya, mim, nun, wawu. Nah di situ huruf idgham bigunnahnya berupa apa? Berupa ya, wa. Bacakan Nadham dalam kitab Syifaul Janan yang menjelaskan bacaan idgham bigunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahdir lada hamzin wa harifai wa aini sumal gorin sumahai. Bisa diulang, itu Nadham idhar, bukan itu nadhamnya. Wa'i bihunna Wahid wahin bihunnatin bila mula idza yanmu. ya mula idza karena bikil matin kadu ya kabika. Oke, terima kasih, bisa kembali ke tempat. Ananda Denis Fatah Kavalera. Siapa saya? Diperhatikan dan dicermati dengan seksama perintah dan pertanyaan yang akan kami sampaikan. Bacakan surat Al-Mulk ayat 3 dengan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Pada lafaz sab'a samawatin tibaqa dinamakan bacaan apa? Bacaan ikhfa. Alasannya Karena kasrah tanwin bertemu dengan tok. ada berapa huruf ikhfa itu? 15. Terkumpul dalam Nadham Syifaul Jinan. Coba bacakan Nadham yang menjelaskan bahwa huruf ikhfa itu ada 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa afiyana indal baqi ahrufi jumlatu wa khamsatu asin farifi sidasana mujadasan subasama dudai basifi tukal dada 5. Yang terakhir, coba dibacakan sekali lagi sekaligus mempraktekkan. Kamu tadi mengatakan bahwasanya itu termasuk bacaan ikhfa. Coba dibacakan ayatnya sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dah cukup. Wanya diagak panjangkan satu alif. Diulangi sekali lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dengung ya. Ting. Oke, terima kasih. Mas Denis bisa kembali ke tempat duduknya. Ada Eva Nur Latifah. Dan siapa ya? Diperhatikan dan dicermati dengan seksama perintah dan pertanyaan yang akan kami sampaikan. Bacakan surat Al-Mulk ayat 27 dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atira'u Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'u zulfatan nasi'at wujuhul ladzina kafaru wa kalladzi kuntum bihi tad'un. Diulangi sekali lagi. Jadi kalau tidak kuat nafasnya berhenti dulu, nanti diulangi lagi. Coba diulangi lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'u zulfatan nasi'at wujuhul ladzina tadakkaru wa kalladzi kuntum bihi tad'un. Pada lafaz zulfatan si'at tangsi dinamakan bacaan apa? Ikhfa. Alasannya? Kata-katanya bertemu sa. Ulangi alasannya. Fathah tanwin bertemu sa. Bertemu apa? Sa. Coba diperhatikan dengan seksama. Alasannya? Fathah tanwin bertemu sa. Ayo, itu huruf apa itu? Sin. Nah, alasannya ulangi. Fathah tanwin bertemu sin. Ada berapa huruf ikhfa itu? 15. Dalam kitab Syifaul Janan ada penjelasan yang mengenai bacaan ikhfa dan huruf ikhfa itu ada 15. Coba dibacakan nantunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahyana inda bagi harufi jumlah tuhan sangat keras seperti di sebelah sana penjelasan sama tundai bersih kau adalah lima. Coba dibaca sekali lagi dengan tartil dan usahakan dengan benar. Ayatnya dibaca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'u zulfatan nasi'at wujuh. Sinya panjang seperti Pak Yaki yang contohkan tadi. Si. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'u zulfatan nasi'at wujuh alladzina kafaru Oke, terima kasih. Bisa kembali ke tempat duduknya. Ananda Farhatus Safina, diperhatikan dan dicermati dengan seksama perintah dan pertanyaan yang akan kami sampaikan. Bacakan surat Al-Mulk ayat 4 dengan tartil. Itu langsung dimonitor bisa. Itu dimonitor saya ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa raji'ila basaraka karratayani yanqalib ilayya kalbasarul khasi'aw wa huwa hasir. Pada lafaz khasi'aw wa huwa hasir, aw wa huwa hasir dinamakan bacaan apa? Itu ifa itu guna. Alasannya? Tanwin bertemu wawu. Tanwin apa itu? Fathah tanwin Bertemu. wawu. Ada berapa huruf idgham bi gunah itu?
Sebutkan. Ya nun mim wawu. Bacakan nandom dalam kitab Syifaul Janan yang menjelaskan bacaan idgham bi gunnah. Wadihim bibunatin dia mubaida karena bidumati kadil yang mabida. Oke, terima kasih. Bisa kembali ke tempat duduk. Ananda Hana Apriliani beserta Ibu. Bacakan surat Al-Mulk ayat 26 dengan tarikh Mbak Hana. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna ma'al ilmu indallah wa inna ma'anna nadirun mubin. Pada lafaz nadirun mubin dinamakan bacaan apa? Ikhfa. Karena ada domah tanwin bertemu mim. Yakin? Ikhfa. Yakin. Saya ulangi. Pada lafaz nadirun mubin dinamakan bacaan apa? Ikhfa. Alasannya? Domah tanwin bertemu mim. Yakin? Yakin. Yakin ya. Apakah ada huruf ikhfa itu mim? Ya, maka tidak apa-apa, saya kejar terus. Nanti yang ketahuan salahnya maksudnya. Ada tidak? Pertanyaan berikutnya berarti. Adakah huruf ikhfa itu berupa mim? Ada tidak? Tidak. Enggak ada. Berarti mau diralat jawabannya? Jawabannya mau diganti? Ganti. Oke. Pada lafaz nadirun mubin dinamakan bacaan apa? Idgham bi gunnah. Alasannya? Domah tanwin bertemu mim. Ada berapa huruf idgham bi gunnah itu? 4. Sebutkan. Ya non mem wawu. Bacakan nandomnya dalam kitab Syifaul Janan yang menjelaskan bacaan idgham bi gunnah. Wajibun natin biyam laida karena pikir matin katu dan famida. Oke, terima kasih, bisa kembali ke tempat duduknya. Ada Hesti Khairun Nisa, bisa diperhatikan dan dicermati dengan seksama perintah dan pertanyaan yang akan kami sampaikan. Bacakan surat Al-Mulk ayat 5 dengan tartil. Undur Pak. Betul ya? Langsung ke pertanyaan. Pada lafaz rujuman lisyayatin lisyayatin dinamakan bacaan apa? Bacaan idgham bila guna. Alasannya? Sebab ada tanwin fathah bertemu dengan huruf lam. Ada berapa huruf idgham bila gunnah itu? Ada 2, Sebutnya. lam dan ro. Bacakan nandom dalam kitab Syifaul Janan yang menjelaskan bacaan idgham bila gunnah. Wajib bila guna filami waro. Oke, terima kasih Mbak Hesti Khairun Nisa, bisa kembali ke nomor ini. Ananda Lailatul Fitri Kaila Anggi Sabutri. Coba bacakan surat Al-Mulk ayat 25 dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim.
Pada lafaz in kuntum dinamakan bacaan apa? Alasannya yang belakangnya itu bacaan apa? Yang normanti ketemu tak itu. Sama ya Pak ya. Ada berapa huruf ikhfa itu? Nah, coba bacakan dalam kitab Shifaul Janan Nadhum yang menjelaskan bacaan ikhfa dan juga huruf ikhfa itu ada 15. Oke, terima kasih Mbak Kaila Sabut, bisa kembali ke tempat duduk. Ananda Muhammad Zaki Alfiansah, diperhatikan dan dicermati dengan seksama. Bacakan surat Al-Mulk ayat 24 dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tusyarun. Pada lafaz dara'akum fil ardi, kum fil ardi dinamakan bacaan apa? Idhar Safawi. Alasannya Karena memang ini bertemu Pak. ada berapa huruf idhar safawi itu? Semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kecuali huruf mem dan ba. Coba bacakan Nadhum dalam kitab Shifaul Janan yang menjelaskan bacaan idhar safawi. Wadirata bakil huruf kuliah. Oke, coba dipraktekkan sekali lagi baca ayat 24 di surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tusyarun. Idhar itu artinya apa, Mas? Jelas ya, memnya jelas, tidak ada dengungnya. Oke, terima kasih Mas Muhammad Zaki Alfiansah, bisa kembali ke tempat duduknya. Mbak Nova Aulia, coba bacakan surat Al-Mulk ayat 7 dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ulqu fiha sami'u laha syahidun wa hiya taqul. Pada lafaz syaniqaw wa hiya tafur dinamakan bacaan apa? Dengan biduna. Alasannya Karena ada fathah tanwin di penuh wawu. ada berapa huruf idgham bi gunah ini? Ada 4. Sebutkan. Ya, nun mim wawu. Bacakan Nadhumnya dalam kitab Shifaul Janan yang menjelaskan bacaan idgham bi gunah. Wajibin bilunatin dan mulaidah karena bilunatin hadinya penida. Oke, terima kasih buat Nova Aulia, yang bisa kembali ke tempat duduknya. Ananda Nur Hidayah Solihah, coba bacakan surat Al-Mulk ayat 23 dengan tartil.
Pada lafaz angsha'akum dinamakan bacaan bacaan ifa. alasannya sudah bisa tadi ya. Huruf ikhfa ada berapa? 15. Yang terkumpul dalam nadom Wa afiyana indal bakil amri jumlah tuam sa'atun asri farifi bersama-sama coba sama tundai bajik fi tuqa ada 5. coba praktekkan sekali lagi cara bacanya ikhfa. Kullu waladhi ansha'akum wa ja'alakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Terima kasih bisa kembali teman-temannya. Ananda Rasyid Kinanda Irsad. Coba dibacakan surat Al-Mulk ayat 8 dengan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Takadu tamayyazu minal ghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum uzatatuha alam ya'tikum nadhir. Pada lafaz faujum sa'alahum dinamakan bacaan apa? Bacaan ifa Pak. Alasannya Karena doma tamil bertemu dengan sin. ada berapa huruf ikhfa itu? 15. Coba bacakan nandom dalam kitab Syifaul Janan yang menjelaskan bacaan ikhfa dan huruf ikhfa itu ada 15. Wa afiyana ibadah dua rupi jumlah dua hamzah dua jibaribi sudah sana jadada syukur sama dutoi babibi duto terima. Pertanyaan terakhir ya. Siapa pengarang kitab Syifaul Janan? Oke, terima kasih bisa kembali ke tempat duduk. Ananda Randy April Setiawan. Coba dibacakan surat Al-Mulk ayat 22 dengan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Pada lafaz mukibban ala dinamakan bacaan apa? Bacaan idhar Pak. Idhar apa? Idhar halqi. Halqi itu apa? Jelas. Idharnya yang jelas, yang halqinya tenggorokan. Di halqi itu tenggorokan. Jadi huruf idhar halqi itu huruf yang keluarnya ada di rongga tenggorokan. Ada berapa huruf idhar halqi itu? 6. Sebutkan. Hamzah, ha, ain, wain, ha, kha. Yang ditenggorokan semua. Bacakan nantumnya dalam kitab Syifaul Janan yang menjelaskan bacaan idhar halqi. Fathir ladha zin wa ha'in kha'i wal aini summal waini summal kha'i. Coba jelaskan nantum yang kamu bacakan tadi. Ketika ada nun mati atau tanwin
Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, wain, ha, kha, wajib diwaca idgham. Idgham halqi. Oke, terima kasih Mas Randy April Setiawan, bisa kembali ke tempat. Ananda Salika, tolong bacakan surat Al-Mulk ayat 9 dengan tartil. Ya, dibaca tantan Nadir Syai, berhentinya seperti itu, bukan Nadir Syai'in Syai, itu ya. Pada lafaz in antum dinamakan bacaan apa? Idhar apa? Oh ya. Dinamakan bacaan apa? Ada berapa huruf idhar halqi itu? Sebutkan. Bacakan nandom yang menjelaskan idhar halqi dalam kitab Syifaul Janan. Coba jelaskan nandom itu. Ketika atau tanwin bertemu salah satu noun, maka dinamakan. Coba dipraktekkan cara bacanya. Oke, terima kasih. Bisa kembali ke tempat. Ananda Sista Laila Sari, coba dibacakan surat Al-Mulk ayat 21 dengan tartil. Koreksi ya, rizqo bukan rizqo. Nah. Pada lafaz fi utuwim wa nufur, bacaan berbiuna karena kasar
bangun bertemu wawu. Ada berapa? Ada 4, yaitu ya. Apane bukan kok. Ada berapa huruf idgham bigunain? Ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Coba dibacakan nantumnya dalam kitab Sifaul Janan. Wabigunatin bila mulai dan anatin batunan hamiden. Coba jelaskan nantum yang kamu bacakan. Ketika wajah bangun bertemu wawu. Ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu, maka dinamakan idgham bigunain. Masih bisa kembali. Ananda Siti Umairah, coba dibacakan surat Al-Mulk ayat 10 dengan tartil. Pada lafaz kunna dinamakan bacaan apa? Alasannya? Coba bacakan nantum dalam kitab Sifaul Janan yang menjelaskan bacaan hunna. Hunna itu artinya apa? Kemudian dalam nantum yang kamu bacakan tadi itu penjelasannya bagaimana? Coba diulang sekali lagi. Mim dan nun bertasjid itu wajib dibaca guna, ya. Oke, terima kasih buat Mbak Siti Umairah, bisa kembali ke tempat duduknya. Ada Ulfa Aprilia, perhatikan dan dicermati dengan seksama. Bacakan surat Al-Mulk ayat 20 dengan tartil. Itu ya. Pada lafaz jundulaku dinamakan bacaan apa? Alasannya? Huruf idgham bila gunnah itu ada berapa? Sebutkan. Coba bacakan nantumnya tentang idgham bila gunnah dalam kitab Sifaul Janan. Coba jelaskan. Jelaskan nantum yang kamu bacakan tadi. Ketika ada tanwin atau nun mati bertemu dengan lam atau maka dinamakan. Kemudian kalau man hada dinamakan bacaan apa? Idhar apa? Ulangi, idhar. Alasannya? Ada berapa huruf idhar halqi itu? Sebutkan. Idhar itu apa? Artinya? Jelas. Halqi artinya? Keluar dari tenggorokan. Yang terakhir, siapa pengarang nantum kitab Sifaul Janan?
terima kasih, bisa kembali ke tempat duduknya Mbak Ulfa Abria. Ananda Wahyu Rizky Ardiansyah, perhatikan dan dicermati dengan seksama. Bacakan surat Al-Mulk ayat 11 dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tarafu bidambihim fasuh qala ashab bisa'ir. Ulangi, fasuh qali ashab Fasuh li ashab bisa'ir. sa'ir. Pada lafaz bidam bihim dinamakan bacaan apa? Dinamakan bacaan Hijr Haki. Saya ulangi, pada lafaz bidam bihim dan bihim dinamakan bacaan apa? Belum dilakukan. Saya ulangi, coba lebih fokus lagi. Pada lafaz bidam bihim dan bihim dinamakan bacaan apa? Hijr Haki. Apa? Hijr Haki. Ada non mati ketemu ba, dinamakan bacaan. Hijr Haki. Nah, sekarang ada berapa huruf idhar halqi, wes? Dan ada 6. Sebutkan. Hamzah, Ain, Ha. Hamzah, Ain, Hoin, Ha, Ha, Ho. Ada ba ada? Gak ada ya? Ada ba ada tadi enggak? Yang kamu sebutkan? Ada. Mau mana? Hamzah, Ain, Hoin, Ha, Ho. Enggak ada ba-nya dong? Ada. Lah berarti itu bukan bacaan idhar halqi. Ya kan? Oke, coba. Kira-kira bacaan apa itu? Iklan. Bacaan Iklan. alasannya Karena mim sukun bertemu dengan ba. di enggak mim itu nun Nun sukun bertemu. Nun sukun bertemu dengan ba. Nah, maksudnya ada huruf mem di atas itu nunnya itu berubah mem bidan. Nah, cara bacanya gitu maksudnya. Itu ya. Selanjutnya, kemudian baca apa huruf iqlab itu ada berapa? Ada 1. Apa? Ba. Nah, coba bacakan antumnya dalam kitab Sifaul Janan yang menjelaskan tentang iqlab. Wal qalbu idza ba'ini man khulira. Ayo. Ulangi coba. Wal qalbu idza ba'ini man khulira. Santai coba. Wal qalbu kan separuh tok itu loh. Santai tenang. Ayo. Wal qalbu Wal qalbu idza ba'ini miman, khulira. bukan kuriro tapi miman duki. Khulira. Oke, terima kasih buat Mas Wahyu Rizky Ardiansyah, bisa kembali ke tempat duduknya. Ananda Zuli Aulia Puspitasari, perhatikan dan dicermati dengan seksama. Coba bacakan surat Al-Mulk ayat 19 dengan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau ila khairi kaqam safatil wayak idna ma'im sirkuhuna ila rahman innam bikulli syai'in basir. Pada lafaz sofatin wa yaqbil tiwa dinamakan bacaan apa? Idahuna.
Alasannya Karena ada pasal tanwin berwawu. huruf idgham biguna ada berapa? 4. Sebutkan. Ya mem wawu. Bacakan nadumnya dalam kitab Sifaul Janan yang menjelaskan idgham biguna. Batin bihunatin biyan mulai karena pikir mati karena pembeda. Coba dijelaskan nadum yang kamu bacakan tadi. Ketika ada tanwin tanwin bertemu salah satu huruf ya, maka dinamakan. Selanjutnya pada lafaz bikulli syai'in basir dinamakan bacaan iklab karena ada tanwin kasrah bertemu ke huruf iklab ada berapa? 1. Yaitu Ba. coba dibacakan nadumnya yang menjelaskan iklab dalam kitab Sifaul Janan. Wal qalbu inda ba'i man dzikira. Coba jelaskan. Sama ketika Ada huruf nun mati bertemu atau tanwin bertemu salah satu huruf iklab. siji tok enggak salah satu huruf iklab hanya satu tok. Ulangi pengertian iklab yaitu Ketika ada huruf tanwin atau nun mati bertemu huruf ba, maka dinamakan. maka dinamakan iklab. Coba dipraktekkan cara baca iklab mulai innahu. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu bikulli syai'in basir. Oke, terima kasih Ananda Yuni Aulia Puspita Sari bisa kembali ke tempat duduknya. Demikian rangkaian acara atau susunan acara pada pagi hari ini telah selesai. Semoga mendapatkan berkah dan manfaat bidini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami selaku tim penguji dan semua panitia sekaligus Bapak Ibu guru sekolah SMK Berbasis Pesantren Darul Ulum, jika banyak kekurangan maupun kesalahan kami mewakili meminta maaf yang sebesar-besarnya. Materi Bapak Ibu Sedoyo. Perlu yang selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa di sekolah SMK Berbasis Pesantren Darul Ulum Lumpang Rejosari pada saat ini sudah mulai penerimaan siswa baru bagi tetangga atau saudara Bapak Ibu sekalian yang sudah lulus MTS atau SMP bisa ikut bergabung di sekolah SMK Berbasis Pesantren Darul Ulum Rejosari. Yang selanjutnya di sekolah SMK Berbasis Pesantren Darul Ulum Rejosari ada mata pelajaran takhasus Quran atau pengkhususan pengajaran Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid kitab Sifaul Janan, yang mana dalam kitab itu kita bagi 3 jenjang. Jenjang yang pertama di kelas 10 yaitu mengenai hukum non mati atau tanwin. Maka tadi pertanyaannya seputar itu karena yang memang jenjangnya demikian yang kita perdalami. Kemudian di kelas 12 mati. Kemudian yang di kelas 12 bacaan mat. Dan semua itu kami dari sekolah meminta bantuan dari Bapak beserta Ibu wali murid untuk juga menasihati putra putrinya di rumah untuk rajin tadarus Al-Quran dan belajar ilmu tajwid, karena tanpa bantuan panjenengan sedoyo anak-anak tidak akan bisa berhasil. Karena di sekolah di SMK Berbasis Pesantren Darul Ulum anak-anak dalam seminggu itu cuma ada waktu sekitar 1 jam untuk mempelajari kitab Sifaul Janan dan takhasus Quran. Maka dari itu kami dari pihak sekolah meminta tolong kerjasamanya demi kesuksesan
dan keberkahan ilmu siswa-siswi SMK Berbasis Pesantren Darul Ulum. Semoga putra-putri kami, putra-putri kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat yang akhirnya bisa berguna bagi orang tua, nusa, bangsa dan masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Kami pribadi jika banyak kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad